Setelah 1 bulan buron, Edi Sumarno, polisi gadungan asal Kauman Nganjuk ini ditangkap polisi. Dari lokasi penangkapan di Pasuruan, Edi langsung dibawa ke kantor polisi. Sementara 2 temannya masih kabur dan sampai kini dalam kondisi buron. Polisi berhasil mengamankan sebuah pistol yang ternyata adalah korek api dan sempat digunakan 3 pelaku. Dengan pistol korek api inilah Edi yang berusia 46 tahun menakut-nakuti korbannya. Salah satu korban pedagang sabit asal Kudus, Jawa Tengah, yang sedang menumpang bus dalam kondisi bingung. Korban istirahat di sebuah musola di tepi jalan. Tiba-tiba didatangi oleh 3 pria yang mengendarai mobil berwarna kuning. Jumlah uang yang mereka berhasil ambil 6.100.000. Dan juga handphone milik korban juga dibawa, dan hasil tersebut pelaku ini mendapat upah 1 juta dan 2 pelaku lain mendapat upah 1.600.000. Sisa uang dari tersebut digunakan untuk membayar sewa mobil. Tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara, sementara 2 tersangka lainnya masih buron. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Inilah video amatir warga yang memperlihatkan sebuah mobil pickup yang terbakar saat melintasi Jalan Raya Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Beruntung sopir pickup tersebut berhasil menyelamatkan diri. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin kendaraan. Besarnya kobaran api membuat kendaraan dari Cicangkal menuju Rumpin tak berani untuk melintas. Dengan alat seadanya warga berupaya memadamkan api. Sementara itu api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian oleh warga dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kini peristiwa tersebut telah ditangani oleh Satlantas Polsek Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. 2 kelompok remaja ini saling serang menggunakan batu, tokat kayu, dan senjata tajam dalam aksi tawuran yang terjadi di Jalan Dewi Sartika, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat malam. Aksi tawuran terjadi di tengah ruas jalan ini sempat mengganggu lalu lintas. Kendaraan yang melintas dari arah Cililitan menuju Jatinegara terpaksa menghentikan laju kendaraannya karena khawatir terkena imbas aksi tawuran tersebut. Lebih ketahui pemicu aksi tawuran, 2 kelompok remaja ini tiba-tiba saling menyerang. Pelaku tawuran akhirnya saling membubarkan diri saat kondisi hujan serta adanya petugas kepolisian yang tiba di lokasi. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Camar Haenda, inilah Lintas iNews pagi akhir pekan selengkapnya. Pemirsa, pencuri motor beraksi memanfaatkan kedai mie ayam memutar musik keras di Kembangan, Jakarta Barat. Pelaku beraksi saat karyawan mie ayam sedang sibuk mempersiapkan hidangan. Dari rekaman CCTV ini, nampak seorang pria membuka pagar kedai makan yang tertutup Jalan Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. Kedai makanan yang buka ini memasang musik dengan suara kencang, sehingga gerak-gerik pelaku tak terdengar para karyawan. Pelaku menyasar ke sebuah sepeda motor Matic yang terparkir di dalam kedai makanan ini. Tak butuh waktu lama, pelaku berhasil membuka paksa kunci stang sepeda motor dan langsung membawa kabur. Diambil tuh jam 5:30, jam 6 kurang diambilnya. Pas kebetulan saya belum datang di sini, saya kebetulan datangnya telat, datang kerjanya. Untuk pelakunya 1 orang doang. Tapi dia pakai masker dan helmnya juga dicuri. Pencurian sepeda motor ini telah dilaporkan ke Polsek Kembangan dan polisi masih melakukan pencarian. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Seorang pengedar sekaligus kurir narkoba jenis sabu dibekuk polisi di sebuah tempat indekos di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat. Dari hasil penggeledahan, polisi berhasil menemukan sabu seberat 492 gram. Ya. Seorang pengedar narkoba berinisial SR alias UY, 37 tahun, dibekuk anggota unit reskrim Polsek Cilincing, Jakarta Utara di sebuah tempat indekos di Taman Sari, Jakarta Barat. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sebuah tas berwarna hitam berisi narkoba jenis sabu seberat 492 gram. Petugas juga menyita sebuah timbangan digital serta plastik klip bening. Pelaku diduga kerap menjual narkoba di sekitar kawasan Cilincing. Bisnis narkoba tersebut sudah dijalankan tersangka selama hampir 2 bulan dengan keuntungan Rp1.200.000 untuk setiap 100 gram paket sabu yang dijualnya. Seperti penggeledahan dan interogasi dan langsung mengamankan barang bukti berupa narkoba atau narkotika jenis sabu seberat 492,1 gram di dalam tas, di dalam kontrakannya. Polisi masih menyelidiki modus tersangka yang menggunakan salah satu aplikasi pesan singkat untuk melakukan komunikasi dengan bandar dan pembelinya. Tersangka kini dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Seorang mahasiswi di Bandar Lampung tewas usai melahirkan sendiri di kamar kosnya. Bayi yang dilahirkan diduga dibuang oleh kekasihnya yang kini telah ditahan polisi. Seorang mahasiswi berinisial SL tewas usai melahirkan sendiri di kamar kosnya di Bandar Lampung. Korban mengalami pendarahan hebat dan sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Lampung, namun nyawanya tidak tertolong. Diduga SL melahirkan sendiri secara diam-diam karena malu diketahui orang lain. Siapa yang bawa dianterin sama kawan kosnya, sama cowoknya katanya. Oh itu ya udah, itu saya turun manggil Pak RT, kemudian manggil Pak Kalingnya. Udah mereka datang, terus lapor ke Polsek. Polisi yang datang ke lokasi menemukan kain dengan bercak darah dan gunting lalu menyegel kamar untuk penyelidikan. Polisi pun telah menahan mahasiswa berinisial B yang merupakan kekasih SL karena diduga membuang bayi hasil hubungan keduanya sebelum SL meninggal dunia. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Seorang pria marbot masjid mencuri uang di Komplek Kostrad Cilodong, Depok, Jawa Barat dengan mencuri kunci ruangan. Uang 6 juta rupiah yang dicuri digunakan untuk membeli barang pribadi hingga menginap di hotel. Pencuri uang di kotak amal Masjid Ahmad Yani di Komplek Kostrad Cilodong, Depok ini ditangkap polisi tak lama setelah menjalankan aksinya. Dalam CCTV, pelaku masuk masjid malam hari saat tidak ada pengunjung masjid. Ternyata, uang hasil curian dibelikan barang berupa telepon genggam, tas, dompet, parfum, hingga menyewa kamar di sebuah penginapan di wilayah Uli Arta selama 2 malam. Di jalanan, Bu. Biasa saya tidur itu di pos. Saya waktu itu karena lagi megang uang, biasanya Uli Arta. Tersangka mengambil kunci ruang pengurus dari dalam lemari. Lalu tersangka mengambil uang kas masjid sejumlah 6 juta rupiah dan melarikan diri. Keesokan harinya tersangka berhasil diamankan polisi. Pelaku sudah kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan. Jadi cukup masih baru ya, masih baru. Tidak ada kesempatan di masjid, tidak ada pengurus yang tinggal di situ. Pada saat malam itu akhirnya pelaku melakukan aksinya di malam jam 12.30. Tersangka terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pesta minuman keras pasangan seksual menyimpang diwarnai penganiayaan disertai pelecehan seksual. Polisi mengamankan para pelaku pesta minuman keras dan pelecehan seksual.
Keributan terjadi di Jalan Kesadaran, Panakukang, Kota Makassar dalam pesta minuman keras. Polisi membubarkan pesta minuman keras yang digelar oleh pasangan seksual menyimpang di salah satu halaman rumah, yaitu sesama perempuan. Di lokasi juga ditemukan seorang satpam kampus swasta diduga melakukan penganiayaan disertai pelecehan seksual terhadap korban. Selain itu, jerigen 5 liter yang diketahui tempat penyimpanan minuman keras tradisional juga diamankan polisi. Apamu itu yang pukul kok? Ya. Apamu? Orang di sini, Pak, di luar sembilan, Pak. Keluarga bukan? Bukan, Pak. Kenapa sampai dia pukul? Apa alasannya? Ada dia mau kada pulih. Iya. Jadi, kau keberatan toh? Ya. Kau keberatan? Pelaku mengakui menganiaya korban. Pelaku dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Keributan kemudian terjadi kasus penganiayaan terhadap seorang perempuan yang disinyalir bahwa si pelaku dalam keadaan terpengaruh minuman keras. Setelah dilakukan pendalaman, kemudian pelaku kita amankan, kemudian dibawa ke Polsek Panakukang. Pelaku masih menjalani pemeriksaan terkait kekerasan seksual dan penganiayaan yang dilakukan. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Seorang pekerja bangunan tertimbun tanah longsor setinggi 2 meter di Kelurahan Gudang, Kota Bogor, Jawa Barat. Korban tertimbun material longsor selama setengah jam dan meninggal saat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Petugas damkar Kota Bogor dibantu para pekerja mengevakuasi seorang pekerja bangunan yang tertimbun reruntuhan material tanah. Korban saat itu tengah membuat konstruksi cakar ayam untuk pondasi pembangunan sekolah dasar negeri milik pemerintah Kota Bogor. Namun tiba-tiba tanah longsor dan korban terjebak di dalam lubang pondasi selama setengah jam. Duga longsor tersebut akibat kontur tanah yang labil. Posisinya miring begini, dia begitu kita pada ngobrol, tiba-tiba langsung jatuh. Terus aja itu. Jadi kan nggak ada aba-aba. Kalau kemarin-kemarinnya kan ada lihat tanah, pergerakan tanah itu bisa kelihatan. Korban meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Korban yang berhasil dievakuasi petugas meninggal dunia saat tengah menjalani perawatan di rumah sakit karena alami luka dan sesak nafas. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, seorang pria pejalan kaki tewas tertabrak komuter lain di kawasan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Diduga korban tak mengetahui ada komuter lain yang melintas. Warga dikejutkan dengan penemuan jasad seorang pria Samian 50 tahun yang tertabrak komuter lain di kawasan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Bagian tubuh korban yang hancur ditutupi warga menggunakan tikar anyaman bambu. Petugas dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat langsung melakukan olah TKP. Menurut warga, korban tertabrak komuter lain jurusan Tangerang menuju Duri saat tengah berjalan kaki. Kronologinya, si bapak ini sedang melintas ke rel kereta. Nah, ada kereta dari arah Polres Tangerang menuju ke Duri, stasiun Duri. Terus lagi melintas. Jasad korban yang diketahui warga Kampung Malam Semanan, Kalideres, Jakarta Barat dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk otopsi. Kasus ini dalam penyelidikan Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. 2 buah rumah yang ditinggal pemiliknya di Jalan Yusufiah, Cipayung, Jakarta Timur ludes terbakar. Sementara kebakaran besar juga melanda kawasan padat penduduk di Komplek Puntun, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bos, merah bos. Jaya 65 bos. Bos, unit belum ada nih bos. Api dengan cepat membesar dan membakar 2 rumah yang berada di Jalan Yusuf Lias, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu dini hari. Warga dan pemadam kebakaran berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke rumah lain. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran ini, namun diduga api berasal dari korsleting listrik. Rumah itu mertua. Itu awalnya tahu kronologis kebakarnya bagaimana cerita? Tetangganya tuh ada asap gitu. Saya kan nggak ada di rumah, bapaknya lagi main di situ. Berarti posisi rumah kosong. Posisi rumah kosong.
Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini dan kasusnya ditangani Polsek Makassar. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ainus melaporkan. Warga Komplek Puntun, Jalan Riau, Palangkaraya, Kalimantan Tengah panik saat kobaran api tiba-tiba membakar salah satu rumah. Api menjalar cepat ke bangunan lain di kawasan padat penduduk. Api cepat membesar karena sebagian besar rumah di lokasi tersebut terbuat dari kayu dan berdempetan. Upaya pemadaman oleh tim damkar sempat mengalami kendala karena akses jalan yang sempit. Petugas dan relawan akhirnya menggunakan mesin pompa portable dengan sumber air dari Sungai Kahayan. Setelah 2 jam berjibaku, api berhasil dipadamkan. Jadi saat sholat subuh kita menerima informasi bahwa daerah Puntun terjadi kebakaran. Ternyata kami sampai sini api itu sudah merah di atas cepat sekali karena kan rumahnya adalah rumah kayu. Jadi pada saat itu berbondong-bondonglah sebuah kawan-kawan BPK ini sehingga ke dalam ada yang bisa pakai mobil, ada yang tidak bisa pakai mobil karena jalannya kecil sekali. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Polisi pun masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adisata, Ainus melaporkan. Penyelundupan narkotika jaringan internasional digagalkan oleh petugas Bea Cukai di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Sebanyak 2 kg sabu disita. Modus pelaku menyembunyikan narkoba di bagian dada serta dalam pembalut wanita. Petugas Bea Cukai Makassar menggagalkan penyelundupan 2 kg narkoba jenis sabu dari jaringan internasional di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Pengungkapan dilakukan sejak bulan Mei-Juni terhadap 4 kasus berbeda yang dibawa oleh kurir wanita melalui penerbangan internasional rute Kuala Lumpur, Makassar. Petugas mencurigai keempatnya hingga dilakukan pemeriksaan badan dan barang bawaan. Hingga akhirnya ditemukan narkotika yang disembunyikan dengan metode body strapping dan false concealment. Narkoba jenis sabu yang dibawa 4 wanita berinisial VN, KT, H, dan S tersebut disembunyikan di bagian sensitif badan, seperti bagian dada dan dalam pembalut pakaian dalam guna mengelabui petugas. Upaya pengungkapan penyelundupan narkotika di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin yang merupakan jaringan internasional. Kini seluruh pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan tengah menjalani proses hukum. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, Ainus melaporkan. Pesawat rute Jeddah Surabaya yang mengangkut ratusan jemaah haji mendapatkan ancaman bom. Pesawat pun terpaksa mendarat darurat di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara Sabtu pagi. Pesawat jemaah haji dengan nomor penerbangan SV5688 rute Jeddah Arab Saudi ke Surabaya mendarat darurat di Bandara Internasional Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara pada pukul 9.35 waktu Indonesia Barat. Pesawat Saudi Airlines berpenumpang 376 orang dan 13 kru pesawat ini mendarat darurat usai mendapatkan ancaman bom. Pendaratan darurat pesawat jemaah haji dilakukan demi menjamin keselamatan penerbangan. Emergency Operation Center Bandara Internasional Kuala Namu juga telah diaktifkan untuk memastikan prosedur penanganan keadaan darurat berjalan optimal dan sesuai ketentuan. Semua penumpang dan kru juga telah melalui pemeriksaan di terminal bandara. Pihak Angkasa Pura Bandara Internasional Kuala Namu memastikan bahwa operasional bandara tetap berjalan normal dan kondusif, serta seluruh penerbangan dari Bandara Kuala Namu berjalan sesuai jadwal. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, 376 penumpang Saudi Airlines yang mendarat darurat di Bandara Kuala Namu sudah dievakuasi dan dipindahkan ke hotel. Jemaah haji kloter 33 debarkasi Surabaya ini dipulangkan Minggu pagi. Satu persatu penumpang Saudi SVA 5688 rute Muscat Surabaya keluar dari ruangan transit Bandara Internasional Kuala Namu untuk kemudian menuju hotel yang berada di sekitar bandara menggunakan bus shuttle. Sejumlah penumpang mengaku awalnya tak mengetahui bahwa ada ancaman bom dalam pesawat yang mereka tumpangi.
Mereka hanya diberitahu ada gangguan teknis hingga langsung mendarat di bandara terdekat untuk pergantian pesawat. Pemberitahuan resmi dari maskapai, kita transit langsung suruh keluar. Pak, kalau Bapak sekarang udah tahu Pak apa kenapa? Belum tahu. Tapi tadi ada informasi ada sabotase dari orang luar dari seperti itu aja. Seperti yang kemarin. 376 jemaah haji dari kloter 33 yang tertunda kepulangannya ke Debarkasi, Surabaya ini diterbangkan kembali menuju Bandara Internasional Juanda Minggu pagi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, Ainus melaporkan. Pihak otoritas Bandara Kuala Namu menjelaskan, teror ancaman bom terhadap maskapai Saudi Airlines SV5688 disampaikan lewat VPN radio teleskop. Hal tersebut pertama kali diketahui oleh pilot dan kemudian melaporkannya kepada pihak perusahaan maskapai. Berbeda dengan teror sebelumnya yang disampaikan melalui email, teror terhadap pesawat Saudi Airlines SV5688 tujuan Surabaya ini disampaikan melalui VPN radio teleskop. Pengirim melakukan direct speech atau pembicaraan langsung dan didengar oleh pilot Saudi Airlines. Pilot pun melaporkan ancaman teror ini ke perusahaan maskapai dan kemudian diteruskan ke Air Traffic Control. Saat ancaman teror ini didapat, posisi pesawat sedang berada di daerah Aceh. Pilot pun memutuskan melakukan pendaratan di bandara terdekat, yakni Bandara Kuala Namu. Namanya semacam kalau itu VPN itu kayak radio direct speed dan itu kayak VPN. Jadi itu memang percakapan ground to ground tapi point to point. Jadi nggak ada nomornya. Kalau Anda kan HP ada IMEI-nya, ada nomornya. Kalau ini nggak ada nomornya, hanya negara. Kita beralih ke informasi laka lantas, pemirsa, ngebut dan berusaha menyalip truk gandeng di depannya. Sebuah mobil box yang mengangkut kecap menabrak pohon di tepi jalan raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur Sabtu sore. Mobil terjun ke sungai dan terbalik. Mobil box pengangkut kecap ini tercebur ke sungai di Desa Pagerwojo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur Sabtu sore. Mobil terbalik hingga membuat petugas kesulitan mengevakuasinya. Beruntung pengemudi mobil asal Madiun dan kernetnya selamat. Sebelumnya mobil dalam perjalanan dari Madiun ke arah Jombang. Saat tiba di lokasi, mobil hendak mendahului truk gandeng di depannya dari sisi kanan. Naas, kemudi mobil tiba-tiba terkunci dan tidak bisa diputar kembali ke kiri. Akibatnya mobil nyelonong ke kanan lalu menabrak pohon dan terjun ke sungai. Nyalip truk gandeng, terus akhirnya setirnya itu bukit itu nggak bisa kendalikan. Terus akhirnya nyemplung natap pohon masuk sungai. Terus masuk. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun proses evakuasi truk yang membutuhkan waktu lama membuat arus lalu lintas di lokasi kejadian macet. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, Ainus melaporkan. Kepala Daerah calon peserta retret gelombang kedua menjalani pemeriksaan kesehatan di BPSDM Kemendagri. Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk menilai kesiapan kepala daerah menjalani retret di IPDN Jatinangor. Wakil Menteri Dalam Negeri meninjau cek kesehatan peserta retret kepala daerah dan wakil kepala daerah gelombang 2 di BPSDM Kemendagri, Jakarta. Peninjauan dilakukan jelang pelaksanaan retret gelombang kedua bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang digelar di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat. Kegiatan yang akan diikuti 86 peserta ini dijadwalkan berlangsung mulai 22 hingga 26 Juni 2025. Dengan fokus pada penguatan pemahaman tugas kepala daerah dan strategi pemberantasan korupsi. Hasil medical check up dari wilayah masing-masing, tapi kemudian tim dokter BPSDM melakukan pemeriksaan ulang seperti gelombang pertama, ada tensi, ada gula darah, ada kolesterol, ada asam urat, dan ada interview tentang kondisi kesehatan. Retret ini akan menguji keharmonisan kepala daerah dan juga wakilnya. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Ainus melaporkan.
Pemirsa, Iran merilis video serangan gelombang ke-17 rudal balistik jarak menengah ke Israel. Video terbaru dirilis pasukan Garda Revolusi Iran. Rudal-rudal balistik Iran diluncurkan dari sejumlah lokasi yang dirahasiakan. Namun sejak pecah perang Iran-Israel lebih dari sepekan lalu, Iran mengklaim menyasar fasilitas strategis seperti pelabuhan, depot penyimpanan bahan bakar minyak, markas komando pasukan pendudukan Israel, hingga kantor mata-mata Israel di Haifa, ibu kota Tel Aviv, hingga kota Beersheba. Sementara itu, serangan beruntun rudal Iran ke kota Yerusalem berhasil diredam Iron Dome. Pertahanan kubah perisai Israel di wilayah tersebut berfungsi dengan sempurna. Beginilah suasana ketika rudal balistik Iran berada di langit Yerusalem saat malam hari. Sirine sudah berbunyi di kota bersejarah sekaligus kota suci tiga agama. Namun sebelum rudal sampai ke daratan, pertahanan militer Israel seperti Iron Dome, Arrow hingga David Slings berhasil mencegahnya dengan sempurna. Diketahui, pertahanan udara di wilayah tersebut lebih banyak dibandingkan dengan sejumlah kota lain yang terkena rudal balistik Iran. Timnas sepak bola putri Indonesia mulai menggelar pemusatan latihan jelang kualifikasi Piala Asia Wanita 2026. Latihan digelar di lapangan latih Jakarta International Stadium. Jelang babak kualifikasi Piala Asia Wanita 2026, Timnas Putri Indonesia Jumat sore kembali menggelar latihan di lapangan latih Jakarta International Stadium Jakarta Utara. Latihan dipimpin langsung pelatih kepala Satoru Masuzuki, diikuti seluruh pemain yang dipanggil. Di antaranya sang kapten Safira Ika Putri, sejumlah pemain naturalisasi, serta pemain yang sedang mengalami cedera Claudia Suman yang juga ikut berlatih meski terpisah dari rekan lainnya. Latihan kali ini difokuskan pada pemantapan teknik serta kekompakan karena ada beberapa pemain yang baru bergabung dalam tim seperti 4 pemain naturalisasi. Pelatih Masuzuki mengaku optimis menghadapi babak kualifikasi Piala Asia Putri 2026 dengan menargetkan meraih posisi pertama dalam grup. Seluruh pemain juga mengaku siap menghadapi babak kualifikasi Piala Asia Putri 2026. Menurut saya persiapannya udah cukup matang dan sudah 80% karena kita udah persiapan sudah cukup lama dan menjalani FIFA Matchday juga di Jordan dan kita udah persiapan selama 2 bulan. Yang pasti kita selalu diminta untuk fokus untuk bertanding ya, apalagi kita sudah H-9 disuruh fokus untuk bertanding dan juga bertanggung jawab sebagai pemain sepak bola profesional dan ya itu harus, apalagi kita membawa Indonesia. Timnas Putri telah memanggil 38 pemain sepak bola putri untuk mengikuti pemusatan latihan di Jakarta. Babak kualifikasi Piala Asia Putri 2026 akan berlangsung pada 29 Juni hingga 5 Juli mendatang di Tangerang, Banten, akan tergabung satu grup dengan Pakistan, Kirgistan, dan Taiwan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, atlet pebiliar asal klub Mantra Jeffrey Zen berhasil keluar sebagai juara Popsi Pool Circuit Seri 3 2025. Usai menaklukkan Leo Puluhulawa dari klub iPool dalam laga final yang berlangsung sengit di Pitpool Biliar Kota Bandung, pertandingan berakhir dengan skor tipis 9-8. Popsi Pool Circuit Seri 3 2025 sukses digelar. Dalam pertandingan final mempertemukan Jeffrey dan Leo berlangsung dramatis sejak awal. Kedua pemain saling membalas poin dalam format break and run hingga skor imbang 3-3. Namun, Jeffrey sempat tertinggal setelah melakukan kesalahan di bola 8. Jeffrey tak kehilangan fokus. Ia memanfaatkan momen saat lawan gagal melakukan break sempurna untuk membalikan keadaan. Pertandingan berakhir dengan skor tipis 9-8 untuk kemenangan Jeffrey. Ini kan event nasional open ya, eventnya Indonesia, yang mana ada suatu kebanggaan buat saya, dan saya juga saat ini menambah poin ranking.
Turnamen yang diikuti oleh 80 peserta dari 21 provinsi ini menjadi bagian dari sirkuit nasional Popsi yang bertujuan menjaring atlet berbakat dan meningkatkan kompetisi antar daerah. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Kita akan ke informasi wisata, pemirsa. Referensi wisata alam yang satu ini bisa menjadi pilihan. Di Yogyakarta, Anda boleh mampir ke lokasi wisata di lereng Gunung Merapi dengan suasana asri dan bentangan sungai kecil yang panjang menjadi tempat favorit untuk liburan keluarga. Objek wisata Ledok Sambing tersembunyi di lembah Desa Sambi, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta ini menawarkan pemandangan indah untuk melepas kepenatan. Berada di lereng Gunung Merapi, wisata Ledok Sambi menawarkan berbagai wahana bermain, seperti Flying Fox yang melintas di atas hamparan Kali Kuning. Ada pula area water gun dan paintball yang akan membuat pengunjung bisa berfantasi melakukan peperangan di alam bebas. Pengunjung juga bisa bermain bersama keluarga di aliran sungai yang dangkal dengan arus tenang. Selain itu, ada arena berkemah di pinggir sungai yang bisa dinikmati pengunjung hingga semalaman. Wisata alam ya Mas ya, kita bisa berbaur dengan alam. Kebetulan anak-anak juga senang dengan beberapa mainan-mainan yang ada di sini kayak Flying Fox, kayak paintball dan lain sebagainya. Murah ya, kita cuma tinggal beli aja di restonya, tidak perlu ribet, masuk tidak bayar. Buka setiap hari dari pukul 9 pagi hingga setengah 5 sore, pengelola hanya menyediakan kotak sukarela. Selain itu pengunjung dilarang membawa makanan di luar, namun tersedia di lokasi yang menyediakan berbagai kuliner dengan harga mulai dari Rp6.000 hingga Rp20.000 saja. Dari Sleman, Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, peringatan Hari Skateboarding Day sedunia diramaikan dengan para skater yang berkumpul di Sleepy Skate Park, Jakarta. Mereka beraksi menunjukkan kebolehannya dengan papan seluncur. Para penggemar papan luncur ini beraksi memeriahkan Hari Skateboarding sedunia di Sleepy Skate Park, Jakarta, Sabtu. Anak muda ini antusias meluncur dengan papan seluncur, menampilkan teknik dan trik hingga gaya ekstrim yang menarik tontonan. Skateboard diharapkan tak hanya dijadikan hobi, tapi juga olahraga yang ditekuni secara profesional. Biasanya memang kita ngelibatin skate community sama skate shop dari Jabodetabek, bahkan ada beberapa juga dari luar Jawa untuk support acara ini sih. Karena kan ini tempatnya nggak ada tempat parkir yang pertama, terus yang kedua mungkin susah aksesnya, tapi ternyata antusiasnya gede banget. Terus juga kita didukung sama beberapa pihak pemerintah gitu ya, karena ini lumayan baru. Cukup seru untuk saya. Ini juga acara yang dibuat fans juga kan, tahun lalu dibuat sama fans, tahun ini juga sama fans. Yang pasti seru sih. Aku start skating tuh di umur 10, sekarang udah 18 tahun. Go Skateboarding Day ini digelar dengan tujuan mempererat komunitas, memajukan olahraga skateboard dan bertukar ilmu. Diharapkan komunitas skateboard dapat berkolaborasi dengan pemerintah agar para pecinta skateboard memiliki wadah berekspresi. Dari Jakarta, Aulina Iyasa, Sadusanto, iNews melaporkan. Pemirsa, di momen akhir pekan, Jakarta Fair 2025 di Kemayoran ramai pengunjung. Jakarta Fair menjadi primadona untuk berburu produk murah dan sarana hiburan. Dan berikut laporan Syahreza Zanski bersama juru kamera Pandu Priyo. Pemirsa, Jakarta Fair 2025 pada malam kali ini menjadi tempat favorit bagi para masyarakat untuk bisa menghabiskan akhir pekannya pada malam kali ini. Dan memang pantauan kami dari sore tadi sudah begitu ramai ya, baik itu kalangan keluarga ataupun remaja. Dan bersama juru kamera Pandu Priyo akan menunjukkan bagaimana situasinya khususnya di area yang menyediakan beragam kuliner tentunya dan juga beberapa produk. Ini menarik sekali pemirsa, para
masyarakat ini tidak hanya bisa belanja produk, tapi mereka bisa juga mendapat hadiah dari hasil tantangan yang mereka jalani tentunya. Tidak hanya soal produk, pemirsa, masyarakat juga bisa menyaksikan adanya konser musik di mana setiap harinya ada konser musik, dan pada malam kali ini nanti akan ada band musik bernama Ungu tentunya yang akan menampilkan bakatnya tentunya pada malam kali ini. Namun terlepas dari itu pemirsa, antusiasme dan juga euforia tidak pernah redup pada malam kali ini, khususnya pada akhir pekan. Namun terlepas dari itu pemirsa, bahwasanya Jakarta Fair ini diselenggarakan sejak 19 Juni hingga 13 Juli 2025, di mana harga tiketnya ini bervariatif mulai dari Rp40.000 hingga Rp60.000 tentunya. Namun terlepas dari itu pemirsa, Jakarta Fair 2025 kembali menjadi primadona bagi para wisatawan untuk bisa menghabiskan akhir pekan mereka ataupun di hari biasa. Dari Jakarta, saya Reza Zansky bersama juru kamera Pandu Brio, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi heroik dilakukan seorang petugas Satpol PP yang berhasil menangkap seekor ular sanca kembang di trotoar Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Diduga ular sepanjang 4 meter tersebut keluar dari sarangnya karena kelaparan dan ingin mencari mangsa. Seolah tanpa rasa takut, seorang petugas Satpol PP Kelurahan Karet Tengsin menangkap seekor ular sepanjang 4 meter jenis sanca kembang yang tengah merayap di trotoar Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Meski terus meronta dan berusaha menggigit, namun ular liar tersebut berhasil dimasukkan ke dalam karung. Petugas Satpol PP mengetahui adanya ular yang berkeliaran di jalur pedestrian dari sejumlah pekerja yang tengah membersihkan halaman depan sebuah hotel. Ular tersebut diduga kelaparan dan sengaja keluar dari sarangnya untuk mencari mangsa. Depan Hotel Le Meridien, itu diperkirakan sekitar berukuran kurang lebih 4 meter. Kita dapat laporan dari orang-orang hotel yang sedang mengerjakan, apa ini namanya? Ya, lagi mengerjakan untuk memeriahkan ulang tahun Jakarta. Agar tak membahayakan para pejalan kaki, ular sanca kembang itu dievakuasi petugas dan akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah mobil menerobos 2 gerbang tol di Depok, Jawa Barat. Aksi tak terpuji yang dilakukan pengemudi tersebut terekam dashcam pengendara mobil yang berada di sampingnya hingga viral di media sosial. Inilah rekaman pengemudi minibus warna putih dengan plat nomor polisi B2829UIL menerobos gerbang tol Cisalak 1, Depok. Tanpa membayar tol, pengemudi ini masuk tol Cinere Jagorawi dengan memepet mobil yang ada di depannya. Saat palang gerbang tol terbuka untuk mobil bak yang ada di depannya, tanpa memberi celah, pelaku langsung ikut melintas gerbang tol. Hal serupa juga dilakukan saat hendak keluar tol Cimanggis 2. Aksi tak terpuji dilakukan pengemudi yang belum diketahui identitasnya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil pick-up terbakar saat melintas di Jalan Raya Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin kendaraan. Inilah video amatir warga yang memperlihatkan sebuah mobil pickup yang terbakar saat melintasi Jalan Raya Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Beruntung sopir pickup tersebut berhasil menyelamatkan diri. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin kendaraan. Besarnya kobaran api membuat kendaraan dari Cicangkal menuju Rumpin tak berani untuk melintas. Dengan alat seadanya, warga berupaya memadamkan api. Sementara itu, api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian oleh warga dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Jadi mobil ini sebenarnya korsleting apa nih Pak? Oh ini alat apa nih Pak? Kemudian ada kendaraan berupa dengan beberapa bangunan, karena ini ada bangunan juga yang kebakar juga. Jadi pemadam ini dibantu oleh warga bagaimana Bang? Dibantu oleh warga, alhamdulillah warga kompak, kita bersama-sama warga untuk memadamkan dan mengatur lalu lintas agar Kini peristiwa tersebut telah ditangani oleh Satlantas Polsek Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 buah rumah yang ditinggal pemiliknya di Jalan Yusufiah Cipayung, Jakarta Timur ludes terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran. Bos, merah bos. Jaya 65 bos. Bos, unit belum ada nih bos. Api dengan cepat membesar dan membakar 2 rumah yang berada di Jalan Yusufiah Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu dini hari. Warga dan pemadam kebakaran berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke rumah lain. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran ini, namun diduga api berasal dari korsleting listrik. Rumah itu mertua. Itu awalnya tahu kronologis kebakarnya bagaimana ceritanya? Tetangganya tuh ada asap gitu. Saya kan nggak ada di rumah, bapaknya lagi main di situ. Nanti posisi rumah kosong. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini dan kasusnya ditangani Polsek Makassar. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Seorang pria pejalan kaki tewas tertabrak komuter lain di kawasan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Diduga korban tak mengetahui ada komuter lain yang melintas. Warga dikejutkan dengan penemuan jasad seorang pria Samian 50 tahun yang tertabrak komuter lain di kawasan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Bagian tubuh korban yang hancur ditutupi warga menggunakan tikar anyaman bambu. Petugas dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat langsung melakukan olah TKP. Menurut warga, korban tertabrak komuter lain jurusan Tangerang menuju Duri saat tengah berjalan kaki. Kronologinya, si bapak ini sedang melintas ke rel kereta. Nah, ada kereta dari arah Polres Tangerang menuju ke Duri, stasiun Duri. Terus melintas. Jasad korban yang diketahui warga Kampung Malam Semanan, Kalideres, Jakarta Barat dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk otopsi. Kasus ini dalam penyelidikan Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pengedar sekaligus kurir narkoba jenis sabu dibekuk polisi di sebuah tempat indekos di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat. Dari hasil penggeledahan, polisi berhasil menemukan sabu seberat 492 gram. Ya. Seorang pengedar narkoba berinisial SR alias UY, 37 tahun, dibekuk anggota unit reskrim Polsek Cilincing, Jakarta Utara di sebuah tempat indekos di Taman Sari, Jakarta Barat. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sebuah tas berwarna hitam berisi narkoba jenis sabu seberat 492 gram. Petugas juga menyita sebuah timbangan digital serta plastik klip bening. Pelaku diduga kerap menjual narkoba di sekitar kawasan Cilincing. Bisnis narkoba tersebut sudah dijalankan tersangka selama hampir 2 bulan dengan keuntungan Rp1.200.000 untuk setiap 100 gram paket sabu yang dijualnya. Seperti penggeledahan dan interogasi dan langsung mengamankan barang bukti berupa narkoba atau narkotika jenis sabu seberat 492,1 gram di dalam tas, di dalam kontrakannya. Polisi masih menyelidiki modus tersangka yang menggunakan salah satu aplikasi pesan singkat untuk melakukan komunikasi dengan bandar dan pembelinya. Tersangka kini dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Peristiwa tadi sekaligus menutup lintas iNews pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezon.com. Sesaat lagi, Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lainnya di program Jurnal Lintas iNews Pagi bersama rekan Aulina Iyasha. Saya Camar Haenda undur diri, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.